Bab 576. Gadis pendosa menantangnya. Saat mendengar perkataan Cendi, pria berbaju putih pun tercengang dan sedikit kaget. Wanita bergaun polos melihat Cendi sekilas dan diam tak berkata. Melihat mereka berdua diam tak berkata, ekspresi wajah Cendi menjadi masam. Apakah kalian memandang rendah murid bagian dalam? Ayo, mari bertarung. Usai berkata, sebuah pedang langsung menodong ke arah keningnya. Ekspresi wajah Cendi langsung kaku. Yundi dan wanita ahli sihir itu juga membelalakan matanya. 4. Karena mereka tidak menyadari kapan pria itu menarik pedangnya. Pria berbaju putih melihat Cendi sekilas, lalu membuka telapak tangannya. Pedang yang berhenti di depan kening Cendi pun terbang kembali ke tangannya. Kemudian dia bersama dengan wanita bergaun polos terbang menjauh. Cendi berdiri diam di tempat, pikirannya sangat kosong. Pertama kalinya, dia masih bisa melihat kapan Sander menarik pedangnya. Kali ini, dia sama sekali tidak menyadari kapan orang ini menarik pedangnya. Benar-benar kalah telak. Apakah dirinya benar-benar begitu lemah? Saat ini, Cendi mulai mencurigai dirinya sendiri. Ekspresi wajah Yundi dan wanita ahli sihir yang ada di samping juga sangat masam. Apakah murid bagian dewa begitu menakutkan? Rata-rata begitu luar biasa. Benar-benar tidak masuk akal. Yundi tersenyum tipis, kemudian muncul rasa tak berdaya dan putus asa dalam hatinya, bagaikan jatuh ke dalam jurang tiada batas, benar-benar merasa tak berdaya. Apakah ini barulah kehebatan dari murid bagian dalam? Yundi menghela napas dan tersenyum tipis. Sekarang dia tahu, kenapa dirinya tidak bisa masuk ke dalam murid bagian dewa. Karena dia masih berbeda jauh dengan murid bagian dewa. Yundi menoleh ke arah Cendi yang terdiam 1000 kata, lalu berkata, ayo pergi. Cendi menghirup napas dalam-dalam dan berkata, aku akan berusaha untuk melampaui mereka. Yundi menganggukkan kepalanya, semangat, ya. Cendi memelototi Yundi, kamu tidak percaya denganku, ya. Yundi menepuk bahunya Cendi, lalu menghela napas berkata, ada kalanya, ada beberapa hal yang tidak bisa tercapai dengan berjuang keras. Usai berkata, dia bersama dengan wanita ahli sihir mempercepat langkah kaki dan berjalan jauh. Cendi hanya diam di tempat. Dunia kejahatan. Sander dan Angel berjalan menuju pegunungan yang luas tak bertepi. Dibandingkan dengan memangsa siluman, mereka lebih penasaran dengan dunia kejahatan. Karena deskripsi dalam buku-buku mengenai dunia kejahatan adalah sangatlah jahat dan kejam. Akan tetapi, dia tidak percaya. Oleh karena itu, kali ini dia datang ke dunia kejahatan. Dia ingin memahami lebih dalam mengenai dunia kejahatan ini. Buku-buku yang ada di dalam Fakultas Dewa tentu saja resmi. Akan tetapi, sejarah yang tak tertulis barulah sejarah yang sebenarnya. Pada saat itu, Angel merasakan pemikiran Sander yang sebenarnya dan mendadak berkata, kamu datang ke sini bukan untuk memangsa siluman. Sepanjang perjalanan, mereka berjumpa dengan siluman yang sangat kuat, akan tetapi Sander memilih untuk memutar jalan. Lalu, Sander juga meminta pagoda kecil untuk menyembunyikan auranya. Sander menganggukkan kepalanya. Ada seorang dewa di dunia kejahatan ini, tapi Fakultas Dewa malah mengatakan dewa ini adalah dewa jahat. Setelah itu, dia menoleh ke ujung langit dan berkata, kisah di masa itu pasti sangat menarik. Angel memandang Sander dan berkata, kamu tertarik dengan kisah sejarah ini? Sander tersenyum dan berkata, Lia. Angel berkata, lebih baik tanyakan pada Tuan Penatao. Sander menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa Tuan Penatao juga menyembunyikan sesuatu terhadap kita. Dia dan Tuan Penatao adalah hubungan kerjasama, tetapi dia tahu, Tuan Penatao ada pemikiran sendiri. Tentu saja, semua ini adalah hal yang wajar. Pada saat itu juga, Angel mendadak memutar kepalanya, lalu melihat ada sebuah kota kuno yang samar-samar di ujung sana. Sander berpikir sejenak dan berkata, Kak, mari kita menukar penampilan. Usai berkata,
dia mengeluarkan 2 helai jubah panjang berwarna hitam. Mereka berdua memakai jubah hitam dan tiba di depan kota kuno ini. Kota kuno ini sangat bersejarah. Dinding kota sudah sangat kusam, tetapi masih bisa terlihat peninggalan tertulis yang samar-samar. Setelah mereka berdua masuk ke dalam kota itu, Sander melihat sekitarnya. Kota ini sangat sepi, meskipun ada orang yang lalu lalang, juga sedikit dan rata-rata adalah seorang kultivator. Mereka berdua berjalan santai di jalan, lalu semua orang yang ada di jalan sangat siaga. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah kuil suci, lalu ada sebuah patung tak bermuka di dalamnya. Melihat patung tak bermuka ini, Sander mengerutkan kening, dia tidak menyangka tempat ini juga menyembah patung tak bermuka itu. Dari suatu segi, patung tak bermuka itu sama dengan Wan. Bisa dilihat, dunia kejahatan juga menyembah Wan sebagai dewa. Pada saat itu, muncul seorang Pak Tua dari dalam kuil suci. Pak Tua memakai jubah hitam, lalu memegang tongkat dengan tangan kanan dan sedikit bungkuk. Pak Tua berjubah hitam melihat Sander dan Angel dengan tatapan tak bersahabat. Kenapa tidak menyembah? Sander melihat Pak Tua berjubah hitam sekilas dan tersenyum berkata, Dewa Wan pernah mengatakan, dewa setiap manusia adalah diri sendiri. Jika diri sendiri, kenapa harus menyembah diri sendiri? 4. Mendengar perkataan Sander, Pak Tua berjubah hitam tercengang. Dia melihat Sander dan Angel sekilas lalu berkata, siapa kamu? Sander tidak menjawab, melainkan membawa Angel pergi jauh. Pak Tua berjubah hitam melihat Sander, lalu mengerutkan keningnya dan tidak tahu sedang berpikir apa. Setelah meninggalkan kuil ini, Angel mendadak berkata, aku ingin latihan di dalam pagoda, kalau bertarung jangan lupa, panggil aku. Usai berkata, dia langsung masuk ke dalam pagoda kecil. Sander tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakaknya tidak tertarik dengan kisah sejarah ini. Sander ingin pergi, tiba-tiba langit terbuka dan sekelompok orang berjalan keluar. Pria dan wanita juga ada. Hampir 20-an orang, semua orang memakai jubah suci. Murid Fakultas Dewa. Musuh datang. Pada saat ini, terdengar suara teriakan dari dalam kota, lalu sekelompok master berjubah hitam menyerbu ke arah sekelompok murid Fakultas Dewa. Seorang pria berambut merah yang berdiri di paling depan langsung tersenyum dan berkata, semuanya, nilai di depan mata. Bunuh semuanya. Bunuh sepuasnya. Mendengar perkataan pria berambut merah ini, sekelompok murid langsung menyerbu ke arah sekelompok master berjubah hitam. Meskipun sekelompok master berjubah hitam sangat kuat, juga tidak bisa mengalahkan sekelompok murid Fakultas Dewa ini. Sekali bertarung, ada belasan master berjubah hitam yang dibunuh. Lalu, sekelompok murid Fakultas Dewa masuk ke dalam dan langsung membunuh tanpa henti. Sekelompok murid Fakultas Dewa semakin semangat dan suara menjerit tragis menggema di langit. Sander melihat kondisi ini, dia langsung bersembunyi di sudut. Karena sekarang dia memakai jubah hitam, maka akan mudah dikira rakyat di sini. Sander melihat dengan tenang, sebagian besar orang mulai melawan, tapi kekuatan mereka berbeda jauh dengan para murid Fakultas Dewa. Oleh karena itu, mereka pun langsung dibunuh. Rakyat yang berdosa. Sander melihat kondisi ini pun diam tak berkata. Di saat itu juga, muncul 3 orang dari rumah yang ada di sampingnya. Seorang pria, seorang wanita dan seorang anak kecil. Anak kecil ini berusia sekitar 7 tahun. Dia melihat sekitar dengan muka pucat dan ketakutan. Sepasang pria dan wanita ini membawa anak kecil itu lari, tapi sebuah cahaya pedang langsung menebas ke arahnya. Pria itu melihat kondisi ini, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia langsung menarik anak kecil itu ke sampingnya, lalu menyerbu ke depan. Akan tetapi, dia masih belum sempat menyerang, cahaya pedang langsung menusuk ke lehernya. Seras. Kepala pria itu langsung putus, darah mengalir keluar. Ayah. Melihat adegan ini, anak kecil itu langsung menyerbu ke arah mayat pria itu, tetapi wanita ini langsung menariknya dengan erat. Di kejauhan,
seorang murid Fakultas Dewa berjalan keluar. Dia memegang sebuah pedang sabit, lalu tatapan tertuju ke arah anak kecil itu, kemudian langsung menghilang. Wanita itu sangat ketakutan, namun dia tidak mundur, melainkan mengeluarkan sebuah tameng di depannya. Baf! Tameng itu langsung remuk, wanita itu pun terpelanting jauh. Ibu! Anak kecil itu langsung mengejar ke arah wanita itu, namun seorang murid Fakultas Dewa langsung menebas pedangnya ke arah anak kecil itu. Melihat kondisi ini, Sander yang berada di samping mengerutkan keningnya dan mengayunkan tangannya. Boom! Energi yang menakutkan langsung membuat murid Fakultas Dewa itu terpelanting. Remaja itu berhenti, lalu mengedipkan mata menoleh ke arah Sander. Masih ada satu orang lagi. Sander tidak memedulikan remaja itu, dia langsung bergerak ke depan anak kecil itu dan wanita itu. Wanita itu terbaring lemas dan auranya sangat lemas. Melihat Sander, wanita itu langsung meletakkan tangan anaknya ke tangannya Sander lalu berkata dengan nada gemetar, "Senior." Sander diam sejenak dan berkata, "Dia akan baik-baik saja." Melihat Sander menyetujuinya, wanita itu pun tersenyum, namun senyuman di wajahnya seketika menghilang. Dia menoleh ke arah mayat pria yang ada di kejauhan. Anak kecil itu memeluk wanita itu, lalu meneteskan air matanya. Pada saat itu, murid Fakultas Dewa itu mendadak menyerang ke arah Sander. Sander mengerutkan keningnya, lalu cahaya pedang sangat cepat. Baf! Cahaya pedang itu langsung hancur, kemudian sebuah tombak langsung menembus tubuh murid Fakultas Dewa itu dan tertancap di dinding. Membunuh dengan mudah. Sander menoleh ke arah kanan, seorang wanita berjalan keluar. Wanita ini berusia 20-an tahun, memakai jubah panjang berwarna hitam, rambut tidak diikat dan kelihatan sangat cuek. Ada sebuah titik merah di keningnya. Harus diakui, wanita ini sangat cantik, paras sangat sempurna, membuat orang susah untuk melupakannya. Hanya saja tatapan mata sedikit tajam dan aura membunuh sangat kuat. Melihat wanita ini, murid Fakultas Dewa yang ada di kejauhan langsung kaget berkata, "Gadis pendosa, kamu." Dia masih belum selesai berkata, wanita itu langsung muncul di depan murid itu dan meninju kepalanya. Baf! Kepala murid Fakultas Dewa itu langsung meledak. Di waktu bersamaan, terdengar suara jeritan yang kuat, "Gadis pendosa, cepat mundur." Usai berkata, murid-murid Fakultas Dewa langsung kabur. Akan tetapi, muncul sebuah celah di langit, sekelompok master misterius berjubah merah berjalan keluar, lalu mengejar para murid Fakultas Dewa. Gadis pendosa itu tidak mengejar, dia berbalik badan. Sander sudah berada di depannya, dia menatap Sander dan diam tak berkata. Sander melihat wanita itu, tatapan mata sangat tenang, namun dia merasa berbahaya. Pada saat itu, wanita itu mendadak menangis dan berkata, Kakak ini yang menyelamatkanku." Gadis pendosa menatap Sander dan berkata, "Tidak mundur di masa krisis, pria jantan. Kedepannya ikut denganku saja." Bersambung.